Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM T2018-1198 dari kelas A4 Prodi PRI Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran siswi di madrasah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran siswi di madrasah yang dibimbing oleh Bapak Bahrul Munif MPD. Berikut penjelasannya. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi dan penilaian pembelajaran. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah karakteristik siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut dalam ruang lingkup kegiatan belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tampilan tersebut dapat dievaluasi secara lisan, tertulis maupun perbuatan. Dengan demikian, mengevaluasi di sini adalah menentukan apakah tampilan siswa telah sesuai dengan tujuan instruksional yang telah dirumuskan atau belum. Evaluasi pembelajaran juga diartikan sebagai proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan penilaian yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah assessment, yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, pandai atau tidak, tinggi atau rendah, dan sebagainya. Istilah assessment diartikan sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Menurut Endang Purwanti, secara umum assessment dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ahmad Sudrajat yang menyatakan bahwa penilaian adalah penerapan dari berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar dari seorang peserta didik. Hasil penilaian ini dapat berupa nilai kualitatif yang berupa pernyataan naratif dalam kata-kata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari evaluasi dan penilaian pembelajaran. Pada umumnya, evaluasi yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar berfungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini, maka dapat diketahui tingkat penguasaan dengan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain, maka akan dapat diketahui hasil belajar yang telah dicapai oleh para siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, maka guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan dari kurang berhasilnya guru ketika mengajar. Melalui evaluasi,
berarti menilai kemampuan guru itu sendiri, dan hasilnya kemudian dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya, yakni tindakan mengajar pada pertemuan berikutnya. Adapun fungsi dari penilaian pembelajaran diantaranya, yang pertama fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Fungsi kedua yaitu fungsi sumatif, yakni untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Fungsi ketiga yaitu fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang baik psikologis, fisik maupun lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penempatan, yakni untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik itu. Fungsi yang kelima yaitu fungsi motivasi. Pelaksanaan penilaian dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungsi penilaian dalam proses belajar mengajar ini bermanfaat ganda, baik bagi siswa maupun bagi guru. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi dan penilaian pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran ini diantaranya yang pertama yaitu keeping track, maksudnya untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu checking up, yakni untuk mengecek pencapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Tujuan ketiga yaitu finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan dari peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Tujuan yang keempat yaitu summing up, yakni untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini kemudian dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari penilaian pembelajaran ada beberapa, antaranya yang pertama untuk mendeskripsikan cakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya, masuk pada mata pelajaran fiksi. Dengan pendeskripsian cakapan tersebut, maka akan dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip evaluasi dan penilaian pembelajaran. Baik,
terdapat beberapa prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kontinuitas. Maksudnya, evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Dan perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi kelompok saja, tapi juga dimensi proses bahkan dari dimensi input. Prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Maksudnya, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, maka harus mengambil seluruh aspek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Prinsip yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, seorang guru harus berlaku adil tanpa indikasi. Dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan, serta evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil dari manipulasi atau rekayasa. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerjasama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Prinsip yang kelima yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan bagi yang menyusun alat maupun orang lain yang akan menggunakan alat evaluasi tersebut, serta juga harus memperhatikan bahasa dan petunjuk dalam pengerjaan soal evaluasi. Adapun prinsip-prinsip dari penilaian pembelajaran menurut Debnitz, yang pertama yaitu harus mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, harus mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Harus direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Harus dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir ialah harus dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis evaluasi dan penilaian pembelajaran. Jenis dari evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Evaluasi jenis ini adalah evaluasi yang sebelum diterapkan kepada peserta didik diadakan perencanaan dan pengembangan, sehingga tes tersebut benar-benar akan mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu evaluasi monitoring. Evaluasi jenis ini digunakan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh, seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Jenis yang kelima yaitu evaluasi efisiensi ekonomi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi dari pelaksanaan program pembelajaran. Adapun jenis-jenis dari penilaian diantaranya, yang pertama penilaian formatif. Penilaian ini dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan penilaian formatif, maka diharapkan guru akan dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar.
Jenis yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir 1 bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa. Seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Jenis yang ketiga yaitu penilaian diagnostik. Penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian diagnostik ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Jenis yang keempat yaitu penilaian selektif. Penilaian ini bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Jenis yang kelima yaitu penilaian penempatan. Penilaian ini ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teknik evaluasi dan penilaian pembelajaran. Di sini dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Tes yaitu cara untuk mendapatkan hasil dari pengukuran atau perbandingan kemampuan yang dimiliki antar 2 orang atau lebih, yang dilaksanakan secara sistematis dan mempunyai standar objektif. Secara umum, ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh teknik tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Penggolongan tes ini dibagi menjadi beberapa kategori. Jika didasarkan pada fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik, maka tes terbagi menjadi tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, dan tes formatif, serta tes sumatif. Adapun jika berdasarkan aspek psikis, maka teknik tes ini dibagi menjadi tes inteligensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Adapun jika didasarkan pada jenis tes yang digunakan, maka tes ini dibagi menjadi 3, tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Adapun teknik non-tes ini dilakukan tanpa tes melainkan melalui sebuah pengamatan, wawancara, atau melalui pemeriksaan dokumen. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran khusus di madrasah. Berbicara tentang pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran dalam proses belajar mengajar berarti tidak lepas dari sistem atau cara pelaksanaannya itu sendiri. Agar suatu pekerjaan evaluasi dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan, maka hendaknya terlebih dahulu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan perencanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Perencanaan adalah langkah penting yang harus dilalui dalam melaksanakan evaluasi, supaya dalam pelaksanaannya ada kesesuaian antara perencanaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan dalam membuat perencanaan tersebut. Di antaranya yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek apa saja yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, serta menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi belajar itu sendiri. Setelah guru membuat perencanaan tersebut dalam pelaksanaan evaluasi, maka selanjutnya yaitu penyusunan soal tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Penyusunan soal tes tersebut harus sesuai dengan tujuan penilaian, bahan pengajaran yang diberikan, metode apa yang digunakan dalam penilaian, dan bentuk soal yang disusun agar soal tes yang disusun dapat mengukur kemampuan anak secara tepat dan objektif. Langkah yang kedua yaitu menentukan pelaksanaan evaluasi. Setelah membuat perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi tersebut. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan 3 macam teknik tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sebelum dilaksanakan tes tertulis, ada hal-hal yang diperlukan, yang perlu diperhatikan, seperti
Di soal yang telah ditulis sebelumnya, tentukan jumlah pertanyaan. Pertanyaan harus mencakup seluruh bahan. Kalimat pertanyaan harus jelas dan harus ada kunci jawabannya. Untuk tes formatif, pelaksanaannya tidak membutuhkan perencanaan dan langkah yang kompleks, karena pelaksanaan dan penyusunan soal tes itu dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Tetapi, untuk tes sumatif membutuhkan perencanaan dan kerjasama dari semua staf sekolah. Sangat untuk tes lisan atau perbuatan, penilaiannya langsung dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Tes ini biasanya digunakan pada saat pre-test atau post-test. Langkah yang ketiga yaitu menentukan pemberian nilai hasil evaluasi. Setelah pelaksanaan evaluasi berakhir, maka langkah selanjutnya adalah mengkoreksi atau memberi nilai atau angka pada setiap hasil tes siswa. Namun demikian, penetapan skor harus sudah dilakukan sebelum tes itu dilaksanakan, sehingga tidak membandingkan skor yang diperoleh siswa dengan skor yang secara keseluruhan. Sehingga kemudian nanti akan diperoleh hasil dari evaluasi itu. Langkah terakhir yaitu tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan penilaian pembelajaran. Sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang telah dicapai siswa, maka ada dua hal yang bisa dilakukan guru, yakni program perbaikan dan program pengayaan. Program perbaikan diadakan bagi siswa yang nilainya dianggap masih kurang, sedangkan program pengayaan diadakan bagi siswa yang nilainya sudah baik. Dua hal tersebut dilakukan agar nilai yang diperoleh siswa akan maksimal. Namun demikian, tingkat kepentingannya berbeda. Kegiatan pengayaan tingkat kepentingannya terletak pada para siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar. Sedangkan kegiatan perbaikan tingkat kepentingannya khusus bagi para siswa yang mengalami kesulitan belajar atau kegagalan belajar. Sehingga apabila kedua tingkat kepentingan ini dibandingkan, maka kegiatan perbaikan mempunyai kedudukan yang lebih penting. Karena apa? Karena hal itu menyangkut masa depan para siswa yang memerlukan bantuan, baik yang berupa bimbingan melupakan kasus kesulitan atau kegagalan belajar mereka. Dengan demikian, guru yang telah menyelenggarakan pengajaran pokok disertai dengan kegiatan perbaikan dan pengayaan berarti telah menunaikan tugas evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran sepenuhnya. Demikian materi evaluasi dan penilaian pembelajaran fikih di madrasah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.